Gimana cara membedakan orang meracau karena meningitis, apa karena obat-obatan, atau mungkin karena kerasukan? Kalau kerasukan, nah ini menurut saya ini penting banget sih tapi pertanyaannya. Tapi Karena dokter percaya ada kerasukan, Dok? Cairan otak ditusuk di daerah pinggang untuk diambil itu kira-kira nakutin nggak, Pak, kalau dengar begitu? Ya of course takut lah. Hmm. Itu kan logis ya. Cuma kayaknya itu jadi ketakutan terakhir deh. Lebih takut sama hasilnya nggak sih dibandingkan dengan prosedur sakit atau tidak gitu. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para neuroners. Bersama kita di Neurotalk dari Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kali ini saya Dr. Markus, spesialis neurologi, bersama dengan narasumber kita, Dr. Kartika Maharani, spesialis neurologi, konsultan neuroinfeksi, dan juga Mbak Shanas Suartono, seorang wajah femina, model, MC, dan presenter. Jadi kali ini saya akan mewawancari presenter. Jadi host mewawancari presenter. Pertama kita bahas dulu Mbak Shanas ya. Kira-kira kalau Mbak Shanas untuk infeksi, pernah nggak mengalami infeksi sebelumnya? Infeksi yang saya alami sih kebanyakan kayaknya kalau dalam hidup saya paling infeksi luka gitu ya, luka luar gitu. Tapi kayaknya infeksi yang lebih serius kayaknya belum pernah sih. Kalau batuk pilek, flu gitu termasuk yang jarang sakit berarti? Puji Tuhan sih aku nggak terlalu sering sakit ya orangnya karena kegiatan cukup padat ya gitu. Dan kadang-kadang juga vaksin flu juga gitu. Dan mungkin bisa dibilang dengan gaya hidup sehat agak mendingan gitu ya dibandingkan dengan orang-orang lain. Karena COVID pun juga aku kayaknya yang terakhir-terakhir kena deh. Wah, mantap ya. Berarti nih kita punya guest star ini seorang yang bisa dibilang jarang sakit flu. Lumayan jarang. Tapi kalau sekalinya sakit biasanya agak lama. Agak lama ya. Nah, kalau misalnya untuk Dokter Kartika nih, kan kita ngomonginnya tentang infeksi pasti berhubungan dengan saraf, Dok. Kira-kira dokter bisa gambarkan nggak penyakit yang ada di neuroinfeksi ini, penyakitnya apa aja, Dok? Ya, oke. Makasih banyak nih Dokter Markus dan juga Perdosni udah mengundang kita di sini ya, saya dan Mbak Shanas mungkin. Karena menurut saya sih kita harus meningkatkan pengetahuan kita ya, karena tadi Dokter Markus sempat sebut neuroinfeksi, kalau mungkin saya lebih senang bilangnya ini infeksi otak. Itu Mbak Shanas juga udah bilang bahwa puji syukur sepanjang hidupnya nggak pernah mengalami sakit yang berat gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang kurang beruntung gitu ya. Jadi menyebabkan infeksinya itu bisa sampai menyerang organ yang memang sebenarnya sudah sangat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Dan akhirnya kumannya itu bisa sampai ke otak gitu. Penyakit ini semuanya berat, 100% berat. Tapi ya syukurnya ada juga yang selamat. Toh pun kalau selamat biasanya gejala sisanya cukup berat gini dok. Jadi bagaimana kita bisa mengenali gejalanya, bagaimana kita bisa mencegah penularannya, itu mungkin menurut saya yang paling penting. Dokter Kartika, kalau misalnya saya dengar tadi, untuk masyarakat kira-kira bisa memberikan suatu harapan ya, dalam artian untuk orang-orang yang dirawat dengan infeksi otak itu yang selamat dalam arti kondisi intact dan bagus gitu, tanpa ada kelainan sarafnya, itu berapa persen kira-kira dok, dari pengalaman dokter aja? Menurut saya yang sudah sampai dirawat dan pulang dalam keadaan sehat walafiat itu mungkin cuma 1 dari 3 orang gitu dok, yang bisa selamat dan kondisinya kembali sehat gitu. Dan itu semua bergantung pada seberapa cepat dia ketahuan infeksi otak. Seberapa cepat dia bisa kita obatin. Karena kalau ya kita tahu otak ini suatu bagian tubuh yang sangat penting mengatur segala aspek hidup kita gitu ya. Jadi kalau sampai ada suatu infeksi berat, apapun itu penyebabnya, menyebabkan kerusakan yang hebat ya jadinya efeknya jadi panjang gitu. Berarti memang itu susah ya, sepertiga ya. Oke. Kalau meningitis itu sebenarnya apa sih dok? Meningitis itu sebenarnya bahasa Latin sih ya. Jadi kalau di Indonesia kan sebenarnya infeksi atau radang selaput otak. Jadi meningitis itu selaputnya, itis itu radangnya gitu. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan peradangan di selaput otak. Paling banyak memang infeksi. Infeksi itu kan berarti kan ada suatu kuman, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, itu masuk ke dalam otak kita. Otak kita itu sedemikian rupa didesain mohon maaf saya lepas kacamatanya dok. Didesain sedemikian rupa dilindungi oleh selaput. Jadi otak di luarnya ada selaputnya ada 3 lapis bahkan, kemudian tempurung kepala, tulang ya, kemudian baru kulit,
terambut, jadi kan sebegitu banyak proteksinya. Jadi akhirnya kenapa bisa kena infeksi otak ya proteksinya itu nggak jalan. Apakah dia proteksinya itu dari dalam, jadi seseorang ini punya penurunan kekebalan tubuh sampai akhirnya dia nggak bisa melawan, atau yang kedua dari luar. Jadi contohnya setelah jatuh, luka terbuka segala macam, nah itu bisa jadi pintu masuk infeksi otak. Berarti kalau jenis-jenisnya tergantung dari yang masuk itu apa ya dok? Iya, jadi penyebabnya banyak banget yang bisa kita ketahui juga sebenarnya nggak semuanya, nggak 100%. Tapi yang paling sering bakteri, virus, kuman TBC tadi juga sudah sempat disebut. Mungkin salah satu lagi adalah jamur. Kalau dari Mbak Shanas, kalau dengar meningitis kira-kira gejalanya apa Mbak? Mungkin Mbak pernah tahu gitu, ada temen atau mungkin kenalan gitu? Demam sih ya. Yang saya tahu, soalnya kayak saya punya kerabat yang memang anaknya meninggal karena meningitis. Dari ceritanya demam nggak kunjung turun, terus kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi memang sudah terlambat gitu, dan itu hanya hitungan beberapa jam saja gitu. Jadi kurang lebih demam adalah salah satu indikasi pertama gitu ya, sebelum kita tahu ada hal lain gitu di belakangnya gitu. Makanya sebagai ibu juga saya selalu khawatir banget kalau anak saya demam gitu. Dan biasanya saya lakukan satu hari 12 jam sampai 1 hari pertama tuh untuk observasi dulu gitu. Kalau demamnya emang nggak turun sama sekali, biasanya hari kedua, hari ketiga saya udah nggak akan nunggu gitu. Hari kedua pasti saya udah bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi saya tahu kalau untuk cek darah biasanya 3 hari gitu kan ya, baru dijalankan cek darahnya. Jadi deg-degan sih pokoknya kalau anak demam tuh udah kayak nggak bisa tidur. Aku juga sebagai ibu sering banget riset gitu mengenai apa yang terjadi sama dia gitu. Biasanya kalau emang demam, kalau masih agak-agak sumeng aku masih agak udah deh gitu, 37-an tuh masih oke lah. Tapi kalau udah tinggi, udah di atas 38, udah nggak mungkin sih bisa tenang, pasti udah langsung ya. Langsung kita bawa. Nggak pakai eksperimen, langsung cek ke dokter. Nah sih, dari gejala-gejala lengkapnya gimana dok? Mungkin dokter bisa lebih elaborate apa aja? Iya, sebelum masuk ke gejala mungkin menyampaikan informasi dari Mbak Shanas juga ya, bahwa ada populasi atau orang-orang yang memang rentan nih kena infeksi otak. Jadi salah satunya anak-anak, mungkin karena kekebalan tubuhnya belum sempurna ya, sama seperti kita orang dewasa. Dan yang kedua orang lanjut usia, jadi di atas 60 tahun itu juga kekebalan tubuhnya sudah menurun. Jadi 2 kelompok usia ini yang paling rentan kena infeksi otak. Saya setuju banget sama Mbak Shanas, kalau anak-anak demam kita lihat dulu penyebabnya apa, 1-2 hari nggak turun ya langsung dibawa berobat, karena kita nggak mau apapun yang buruk terjadi ya. Nah gitu. Kalau gejala saya setuju banget, nomor 1 demam. Meskipun nggak semua infeksi otak ada demamnya. Yang kedua, ya. yang kedua pastinya karena infeksinya di otak, di area kepala, jadi sakit kepala. Jadi demam, sakit kepala, kemudian kalau kita bawa ke rumah sakitnya terlambat ya otomatis akan ada gejala sarafnya nih dok. Jadi bisa kejang, bisa nggak sadar, jadi ngomongnya ngaco, kemudian bingung, kayak orang bingung, tangan kakinya lemes sebelah, kemudian bisa ada muntah. Nah itu kalau sudah terlambat. Oke, thank you dok. Nah kalau untuk para pemirsa sekalian nih kan pasti pernah dengar meningitis ya, terutama ada beberapa orang terkenal yang terkena terus sampai meninggal gitu kan, kita pernah dengar ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang kebingungan nih, gimana cara membedakan orang meracau karena meningitis, apa karena obat-obatan, atau mungkin karena kerasukan. Kira-kira gimana dok? Susah banget pertanyaannya. Tapi ya for your information, sebenarnya Brad Pitt aja bahkan pernah kena meningitis. Oh iya. Oke, baru tahu ya. Saya nggak tahu. Bahkan seorang Brad Pitt pun kena meningitis. Jadi sebenarnya saya pengen bilang juga bahwa meskipun ada orang-orang yang rentan kena, tapi it can happen to anyone. Tapi Brad Pitt ya mungkin karena artis ya, jadi berobatnya cepet gitu ya, jadi cepet dideteksi ya sembuhnya sempurna gitu ya. Tapi kalau gejala bagaimana kita membedakan sama yang lain, menurut saya sih susah banget ya. Tapi memang demam, sakit kepala, kemudian perilakunya berubah, jadi marah-marah, kemudian jadi mungkin pendiam, atau pokoknya nggak seperti dia biasanya gitu. Nah itu kita udah harus curiga nih, dia ada suatu hal yang lain. Nah bagaimana kita membedakan dengan tadi penggunaan zat, ya harus kita periksa dia ada riwayat penggunaan zat yang lain, atau kita bisa periksa darahnya atau urinnya. Kalau kerasukan, nah ini menurut saya ini penting banget sih tapi pertanyaannya. Tapi dokter percaya ada kerasukan dok? Percaya mungkin, tapi menurut saya sih sampai bisa dibuktikan bahwa nggak ada apa-apa yang lainnya mungkin
secara saintifik betul-betul harus dipastikan dulu ya. Iya betul. Jadi kita benar-benar yakin bahwa emang nggak ada apa-apa, mungkin baru kita percaya nggak percaya ya. Oke, berarti panggil dukunnya belakangan gitu ya. Jadi ke dokter dulu. Jagoan Gitu. datang belakangan ya. Iya, soalnya sering banget, maksudnya pengalaman saya nih, pasiennya itu dibawa ke rumah sakitnya itu nunggu lewat dukun dulu, lewat orang pintar malah dulu. yang terakhir kalau Iya, dokter. jadi dokternya ini terakhir gitu. Iya. Ini anak saya ini jadi pendiam, sering nangis, nggak bisa sekolah gitu ya. Dibawalah ke dukun. Nah, kok nggak sembuh-sembuh juga, malah tambah parah begitu pasiennya kejang baru dibawa ke dokter gitu. Padahal alangkah baiknya kalau waktu awal banget langsung dibawa ke dokter kan bisa langsung ketahuan gitu. Nggak gejalanya tuh nggak sampai berat dulu. Setuju dok. Jadi gitu ya, Bapak-bapak Ibu, teman-teman sekalian, dokter itu biasa memang tidak memberikan satu janji-janji yang terlalu tinggi. Nanti pasti sembuh sama saya, nanti 3 hari nanti bisa jalan gitu, enggak. Memang kita tuh seringkali ngomongnya apa adanya dan memberikan kadang yang paling jeleknya seperti apa. Tapi yang diberikan itu memang udah semuanya sesuai scientific evidence, jadi semua itu ada protapnya dan semua udah terkontrol seperti itu. Kalau komplikasinya nih ya, mungkin komplikasinya yang mungkin dalam arti yang tadi dokter bilang pulang itu dengan kondisi tidak seperti dulu lagi itu seperti apa dok mungkin dok? Iya, komplikasi yang paling berat menurut saya sih kayak saudaranya Mbak Shanas ya, sampai kematian ya. Yeah. Nah itu komplikasi yang paling berat dan angka kematian pada infeksi otak ini tinggi sekali dok. Jadi kita bagaimana caranya bisa mencegah itu. Kalaupun kita bisa merawat seorang pasien infeksi otak dan pulang dalam keadaan hidup, itu akhirnya bisa ada gejala-gejala sisa yang menurut saya juga cukup berat, antara lain gangguan berjalan, jadi nggak bisa berjalan, habis itu harus pulang dengan kursi roda, atau kejangnya udah terlalu sering, jadi sampai di rumah juga masih kejang, masih harus minum obat kejang, atau mungkin yang paling ringan adalah gangguan berpikir, jadi sebenarnya fisiknya masih baik, tapi dia nggak bisa kerja lagi seperti semula. Dia nggak bisa kembali ke sekolah, dia nggak bisa kembali kuliah, apapun sebelumnya dia nggak bisa sampai kembali bekerja gitu. Nah itu yang menurut saya sangat disayangkan ya, karena infeksi otak ini juga banyak mengenai usia produktif. Jadi mahasiswa, kemudian karyawan, ibu rumah tangga, ayah yang pencari nafkah gitu kan, sedih banget ya kalau sampai dia pulang tuh nggak dalam keadaan sehat. Pastinya kita tahu ya dalam pemeriksaan untuk mendeteksi meningitis ini kan ada yang memang kita pakai scanning dan juga ada yang pengambilan cairan otak. Nah, kita tanya nih ke Mbak Shanas. Kira-kira Mbak Shanas kalau punya amit-amit ada kerabat yang sakit, terus dilakukan pengambilan cairan otak, ditusuk di daerah pinggang untuk diambil, itu kira-kira nakutin nggak Mbak kalau dengar begitu? Ya of course takut lah. Itu kan logis ya. Cuma kayaknya itu jadi ketakutan terakhir deh, lebih takut sama hasilnya nggak sih dibandingkan dengan prosedur sakit atau tidak gitu. Kalau saya sih selalu mikirnya gitu ya. Kalau prosedur sih ya udah pasti sakit, ditusuk ya sakit gitu. Cuma itu bukan berarti kita harus berhenti untuk melakukan, karena kan lebih pengen tahu hasilnya dan apa yang hasil itu bisa kemudian kita lakukan gitu. Jadi kalau buat saya sih bukan concern ya itu ya. Masih. Berarti sangat rasional sekali di gestar kita nih. Mantap. Nah dok, ada yang mau ditambahkan nggak dok? Kenapa ini perlu banget dilakukan? Ya, mungkin kalau kita berhubungan sama dokter saraf mungkin ingetnya cuman scan ya, CT scan atau MRI itu kayaknya udah paham banget ya, udah common banget, semua orang tahu gitu. Tapi memang kalau khusus infeksi otak ini dari scan itu nggak terlalu bisa kasih informasi banyak nih dok gitu. Jadi ada suatu tindakan yang kita sebut pengambilan cairan otak atau mungkin bahasa medisnya fungsi lumbal ya. Fungsi itu artinya ditusuk, lumbal itu artinya di daerah pinggang gitu. Kenapa sih kita harus ngerjain itu? Karena itu tadi penyebab infeksi itu nggak cuma satu, penyebab infeksi itu mungkin lebih dari 1000 mungkin ya. Nah, dengan kita ambil cairan itu kita bisa yakin penyebabnya apa dan kita obatinnya sesuai dengan apa yang kita temukan gitu. Jadi jangan sampai penyebabnya A kita ngobatinnya B, itu kan jadi mubazir gitu ya, sayang. Kemudian yang kedua, seorang dokter pasti ngasih tahu suatu tindakan itu dikerjakan kalau manfaatnya pasti lebih gede dong daripada resikonya. Kita nggak mungkin dong ngasih tahu resikonya 100, manfaatnya cuma 1, ya kita kerjain ya Bu, ya nggak mungkin ya. Jadi pasti manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan resikonya. Jadi kita lihat dua pertimbangan itu. Sejauh ini sih pasien mengerti ya kalau kita jelaskannya secara
pelan-pelan ya. Karena sebagai dokter itu emang harus meluangkan waktu ya dok ya untuk menjelaskan secara lengkap, secara baiknya gitu. Jadi selama kita meluangkan waktu untuk menjelaskan sih saya rasa pasien dan keluarga sih paham sih. Gitu ya Bapak-bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk informasi dasar kita mengenai infeksi di otak dan saraf ya. Semoga informasi-informasi ini menjadi satu yang berguna dan nanti bisa mengambil keputusan yang lebih baik kalau amit-amit ada keluarga atau kerabat yang memang mengalami sakit-sakit seperti ini. Ya, for information lagi, Indonesia ini juara dunia soal angka TBC. Kalau rabies ini benar banget, jadi penularannya dari anjing, tapi bukan cuma dari anjing sih, dari kucing juga bisa. Satu lagi kelelawar. Dan dari pengalaman saya lebih sulit untuk ngasih tahu gini, ngobatin dokter dibandingkan dengan ngobatin orang awam. Karena dokter itu biasanya lebih tahu, jadi dia nggak mau menerima nasihat dari orang lain.